قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Hampir tidak pernah dari dalam 7-8 bulan doa ada tapi ujungnya amin, tak ada. Ada lagi dengan surah-surah yang seumpamanya seperti dengan rangkaian doa yang ada dalam Al-Quran pun juga tidak diakhiri dengan amin. Berarti ada satu rahasia yang dengan kita kena paham. Ada satu rahasia yang kita kena mengerti. Agar jangan sampai dengan kita abaikan. Agar jangan sampai dengan kita tidak memberikan tumpuan dengan ucapan amin. Kenapa Fatihah diakhiri dengan amin? Padahal Fatihah bukan merupakan surah yang paling panjang. Yang paling panjang surah Kahfi, yang panjang surah Baqarah, yang panjang Al-Imran, yang panjang Al-Ankabut. Atau juga Fatihah bukan merupakan surah yang paling pendek. Surah yang pendek, Inna a'tainakal kautsar, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa dengan Fatihah yang dibaca pada tiap kita sembahyang? Tiap rakaat tak sholatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Kenapa tidak dengan surah yang lebih panjang? Oke, dengan surah-surah yang sedanglah, katakan saja seumpama dengan Yasin. Tadi itu imam nak baca surah Kahfi, Allah takdirkan dengan surah yang lebih baik. Kalau tidak membaca surah Kahfi tadi itu lengoh kita, ya Allah. Surah Kahfi hampir ratusan ayat lebih panjang daripada surah Yasin. Hampir 3 kali surah Yasin. Masya Allah, tabarakallah. Cerita tentang Nabi Allah Khidir. Cerita itu perjalanan para itu dengan kapal beliau tubuh. Kemudian di panah yang sedang bermain langsung beliau patahkan kepalanya sampai mati. Kemudian ketemu dengan tembok yang nak jatuh dan dibetulkan sama Nabi Allah Khidir. Kata Nabi Allah Musa, tadi kita nak minta jamuan sama masyarakat kampung tu, mereka tak nak bagi jamuan kepada kita. Untuk apa pula dengan kita susah payah untuk membetulkan tembok tadi itu. Rupa-rupanya Allah takdirkan kepada tu imam baca surah yang lengkap, yang sempurna, dan itu lebih afdal. Kalau baca surah Kahfi, kalau dibaca sampai habis, ya Allah tu imam ada kerja nih pagi nih. Tu imam antara sekolah, tu imam seandainya dibaca sekeras-sekeras, sebagian hanya dalam 5, 6, 7, 8 ayat, 10, 100 ayat sekalipun, tetap baca surah yang pendek tapi sempurna itu lebih afdal. Alhamdulillah, dari sudut bacaan surah tadi itu, itulah yang disunatkan. 1 rakaat pertama kita baca surah dan kita baca sampai habis. Rakaat kedua juga kita baca surah dan kita baca juga sampai habis. Yang ketiga, sunat surah dibaca secara berurutan. Pas wadduha alam nashrah. Kalau baca alam nashrah kita baca dengan watin. Kalau kita baca lam yakunil ladzi, kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau kita baca alhaqumut takatsur wal asri. Kalau kita baca kuliah idza jaa nasrullah. Kalau kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, rakaat yang kedua, sunat surah dibaca secara berurutan. 1, sunat surah dibaca rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. 2, yang ketiga surah dibaca sampai habis. Secara berurutan dibaca sampai habis, rakaat pertama lebih panjang. Alhamdulillah terpenuhi 3 perkara sunat tadi itu. Tapi belum terjawab. Kenapa kita kena baca Fatihah pada tiap kali kita sembahyang? Tak bolehkah diganti dengan Qul huwallahu ahad? Sebab Qul huwallahu ahad itu adalah merupakan sepertiga daripada Al-Quran. Kenapa tidak diganti dengan alhaqumut takatsur? Pahalanya sama seperti kita membaca 1000 ayat. Kenapa harus dengan Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan dalam bacaan surah Fatihah dia terdapat tidak kurang daripada dalam 155 huruf. Kurang 1 huruf saja
Fatihah kita tidak sah, Fatihahnya tidak betul, mengakibatkan salat kita pun juga menjadi rusak. Satu. Kemudian yang kedua, kita beza-bezakan, pastikan. Sekarang senang saja untuk kita belajar Al-Quran. Kita buka rekaman, ambil handset, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ujungnya mim di situ, bukan nun. Jadi jangan sampai terubah menjadi kepada nun. Kenapa dengan kita lebih berwaspada? Kenapa dengan kita lebih berhati-hati dengan bacaan Fatihah? Sebab Fatihah hukumnya rukun. Salah satu daripada rukun kauli. Kalau dengan sumpama surah, tak baca surah pun tak kesah. Sebab surah hukumnya sunat. Kalau kita baca sekerat tak ada masalah, kita baca setengah tak ada masalah, tak kita baca langsung pun juga tidak ada masalah. Tapi kalau dengan suratul Fatihah, satu huruf saja, mungkin yang ada tasydid, iyyaka na'budu terbaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tak sah bacanya semacam itu. Atau mustaqim, tak sah. Kenapa? Karena terubah huruf. Berubah daripada huruf kepada huruf, membuat bacaan Fatihah kita jadi tidak betul, membuat salat kita pun juga menjadi tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh penghujungnya mim. Untuk kita membedakan antara yang hujungnya mim dengan yang ujungnya nun, Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Nun mulut terbuka. Kalau mim hujungnya mulut tertutup. Coba kita bedakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut terbuka. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim tertutup. Jadi kalau seandainya itu baca Ar-Rahmanir-Rahim, membuat bacaan jadi tidak betul. Alhamdulillah. Dengan kita dapat ke masjid. Alhamdulillah kita dapat berzikir. Alhamdulillah jasmani kita sehat afiat. Alhamdulillah lalu makan. Alhamdulillah tidur nyenyak. Alhamdulillah dapat kerja dengan baik. Alhamdulillah pendengaran kita pun juga sehat. Alhamdulillah pandangan kita pun juga sehat. Alhamdulillah jantung kita tetap berdenyut. Itu yang kita istihdar, yang kita hadirkan pada waktu kita membaca surah Alhamdulillah. Suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Sang Pencipta alam semesta. Kita panjatkan alhamdulillah sebagai luahan rasa syukur yang walaupun sejuk, mungkin sejuk kena ekon, mungkin juga sejuk kena hujan, mungkin juga sejuk kena pagi, mungkin juga sejuk kena banjir, mungkin juga sejuk kena malas. Tapi ternyata Allah pilih kita untuk kita datang pada pekan ini. Hari ini merupakan Jumat yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jangan sampai nama kita tidak tercantum. Jangan sampai nama kita tidak terdaftar. Tak kisah kalau dengan tuanku tak jemput kita. Tapi jangan sampai Allah tidak jemput kita untuk kita melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah. Tidak problem. Tak perlu kecewa, tak nak bersalaman dengan Perdana Menteri, tidak pernah bersalaman dengan Agung, tidak pernah bersalaman dengan Raja-Raja. Tapi jangan sampai kita tidak terpilih untuk menjadi tetamu istimewa Allah seketika dengan kita dipanggil. Dengan kita berada di rumah Allah Jalla Jalaluh. Kita gunakan segala kemudahan dengan keretanya, dengan motornya, hujan dengan payungnya. Yang sebagaimana pada waktu kita dijemput untuk menghadiri resepsi pernikahan, kenjurih kawin, adik-beradik, sanak saudara, kita paksakan kita pergi jauh. Itu di Simpang Kulai, jauh. Itu di Kuala Kangsar, jauh. Itu di Taiping, jauh. Itu dekat dengan Bagan Serai. Itu dekat dengan perkampungan orang Banjar, Parit Buntar, Bagan Serai. Kecik Banjar di situ. Tak boleh. Dulu dengan almarhum Ustaz Mansur, katakan saja pada waktu beliau masih hidup, tak boleh kita kena pergi ke Madewa juga. Sebab kita lepasan Madewa, sebab dengan orang Banjar di situ terasa kecewa kalau kita tak datang. Tapi itu jauh tuh, jauh. Tuh Parit Buntar tuh jauh. Tempat yang banyak buah tuh. Banyak buah.
Kota Gantang-Gantang, Bukit Gantang jauh lah, Bukit Gantang udah dekat dengan Pulau Pinang dah. Tak apa, tak ada masalah. Kita boleh adjust waktu dalam 1 jam, insya Allah boleh sampai. Daripada Depok dalam 1 jam insya Allah sampai. Kalau misalnya kereta kancil pun tak ada masalah kita pergi. Tuhan, hujan, tak kisah, tak ada masalah. Tapi kenapa falsafat macam tu tak ada dengan rumah Allah? Rumah depan masjid. Berapa? Teras lah. Ada lebih daripada ratusan buah rumah. Kalau tiap buah rumah itu antar 1 orang saja cukup. Masjid kita ini akan penuh. Alhamdulillah ternyata kita diantara daripada yang terpilih. Itu diantara daripada hikmatnya. Kenapa dengan suratul Fatihah yang dibaca? Karena di situ adalah terdapat luahan rasa syukur, luahan rasa terima kasih, luahan rasa bertuah, rasa berkat yang dengan kita dijemput oleh Allah. Pada masa yang sama Allah berikan kemudahan untuk kita hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita sanjung dan yang kita puji hanya semata-mata kepada Allah kita menyanjung, sebab Allah mempunyai 2 sifat, Rahman, Rahim, yang Maha Pengasih dan juga yang Maha Penyayang. Rahman untuk di dunianya, Rahim untuk di akhiratnya. Rahman, tidak ada perbezaan. Rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman, rahmat Allah kepada orang-orang kafir, rahmat Allah kepada hewan dan binatang, rahmat Allah kepada tanaman dan juga dengan tumbuh-tumbuhan, rahmat Allah kepada segenap makhluk. Tuh tanaman kalau dibiarkan macam tu gersang kering, Allah turunkan hujan. Rahmat Allah Jalla Jalaluhu membuat tanah jadi subur, membuat tanaman jadi tumbuh. Rahmat Allah kepada tanaman yang sehingga antara satu sama yang lain. Ini kesukaannya kambing, ini kesukaannya lembu, ini makanannya kucing, ini makanannya burung. Rahmat daripada Allah Jalla Jalaluhu yang tidak membeza-bezakan antara makhluk dengan makhluk, yang walaupun dia mensekutukan Allah, dia sembah. Allah berfirman, rahmati khairati nasila, kebaikanku turun kepada kalian, tapi kemaksiatanmu yang naik kepadaku. Atahabbabu ilaika bin ni'am, aku dekatkan diriku, zatku, maksudnya rahmatku, maghfirahku, aku dekatkan kalian, aku dekati kalian dengan bermacam-macam nikmat, dengan bermacam-macam pemberian. Wa tatahabbabuna idaya bil ma'asi, tapi ternyata dengan kalian mendekatkan dirinya kepadaku dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi tetap saja kalau kita punya staf degil, 3 hari dah tak masuk, tak ada berita, kita call tak dijawab, kita SMS pun juga tidak dijawab. Kalau seandainya datang pada hari keempat kita bagi peringatan, 3 hari tak ada berita, macam mana? Ya suka aku lah. Aku dah datang, aku dah kerja. Oh iya kan? Kalau macam tu aku pecat, awak pun juga sesuka aku. Tu balasan kita. Pernah tak Allah yang kalau pada itu dipanggil dengan sound system. Suara mikrofon ini janji. Allah, besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur dipanggil, subuh dipanggil, asar dipanggil, maghrib dipanggil, isya dipanggil. Kalau sampai 5 waktu berturut-turut tak kunjung datang, kalau seandainya itu dengan kita, dah kita pecat, buang kerja, tak payah kerja, tak layak kamu untuk jadi bekerja di syarikahku ini, tak layak kamu untuk mendapatkan tunjangan gaji daripada perusahaanku, tak layak. Kalau degil, paspor mana? Ini di immigration. Kata mas immigration, tentu pendatang asing, orang luar, siapapun yang walaupun kita bebas visa, tapi kita kena bagi paspor dengan jawasa dengan immigration. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata, untuk apa paspor? Ya di situ kan bukti ada data-data kita di sana. Awak nak data-dataku, aku boleh jawab. Nama aku Muhammad Nuruddin. Itu setakat gambarnya, ini original. Tanda tangan, aku boleh tanda tangan dengan kanan, kiri semuanya boleh. Apalagi yang diinginkan. Ya itu sebagai tanda nomor apa lagi? Tak perlu nomor, ini nomor 1 ada di depan Tuhan. Tak boleh. Kalau kita nak degil, kita kena usir. Oke, urusan dengan jabatan. Urusan masuk ke jabatan situ. Urusan di sana, degil juga lagi situ. Dah, antar balik ke negara asal.
Itu makhluk. Allah pernah begitu tak? Zuhur dipanggil tak datang-datang, asar dipanggil tak datang-datang, maghrib dipanggil tak datang-datang, isya dipanggil tak datang-datang. Kalau seandainya misalnya saja Allah buat macam kita, jadi Allah tak bertindak, tidak berbuat apa-apa, hanya pada waktu dipanggil subuh tak nak kunjung datang, Allah butakan matanya. Misal saja. Tuhan buta kenapa? Ini hukuman daripada Allah, azab Allah kena saman. Macam seperti yang tak pakai mask pada masa musim COVID-19 kena saman RM1.000. Sekali aja tak pakai, kena RM1.000. Masjid kena tutup, kena jaga jarak, tak. Masjid kena saman. Di Pekan ke mana? Pahang. Ada satu masjid namanya Masjid RM1.000. Enggak, masjid RM10.000. Kena saman masjid itu. Gara-gara tidak ikuti SOP. Terletak. Sedang tembak dahil. Itu aja. RM10.000 Tuan Imam. Kena denda RM10.000. Salah tabarakallah. Kalau seandainya Allah buat macam itu, polis. Kalau tak sembahyang, hilang telinga. Tak sembahyang, hilang mata. Siapa yang tak sembahyang, Allah langsung bertindak secara seketika macam kita. Ada yang pincang, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang tuli, ada yang tak boleh bercakap, bisu. Kenapa? Karena sanksian Allah. Tapi Allah punya sifat Rahman Rahim. Oke, mungkin pada suatu ketika nanti mereka insaf, mungkin pada suatu ketika nanti mereka sadar, mungkin pada suatu ketika nanti mereka tobat, mungkin pada suatu saat nanti dengan mereka menjadi orang yang baik. Jadi dua sifat Allah, pada waktu kita menyanjung dan juga pada waktu kita memuji, Allah sahut pada waktu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, hamadani abdi, dia telah menyanjungku. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, dia telah mengagungkanku. Tiap kata yang kita sebut itu kita mendapatkan sahutan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Nun, mulut terbuka. Allah berfirman, ana maliku yaumiddin. Akulah yang berkuasa nanti pada hari pembalasan. Kemudian kita baca yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulut terbuka lagi kena ujungnya nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah sempadan perbatasan antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku segala permintaan yang kau mohon. Dengar, ini jawaban, ini hadis kursi. Allah berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina abdi. Aku bahagi dua surah Fatihah itu antara aku dengan hambaku, wali abdi masa'al, untuk hambaku segala permintaan yang mereka mohon. Begitu kita membaca tiga yang pertama dengan sahutan Allah, hamadani abdi. Yang kedua, majjadani abdi. Yang ketiga, ana maliku yaumiddin. Yang keempat, Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi. Ini sempadan perbatasan antara aku dengan hambaku, wali abdi masa'al, minni al-aunu wa minkal ibadah. Daripada engkau na'budu, daripada aku nasta'in. Pertolongannya Allah yang tolong, ibadahnya kita yang berah, yang takbir itu kita, yang baca itu kita, yang datang itu kita, yang tasyahud itu kita, yang tasbih itu kita, yang rukuk itu kita, yang iktidal itulah kita. Tapi yang memberikan pertolongan dan leluasa kudrat, sehingga dengan kita dapat datang, sehingga dengan kita dapat melaksanakan perintah tepat pada waktunya. Kita dalam berapa kali masbuk, Bang? Kerap masbuk kerap. Bukan sakat masbuknya, tak datang langsung. Kalau kita macam tu di office, masbuk melulu, jam 8 jam kerja udah masuk office. Coba aja, jam 8 masuk. Kita datang 8:30.
Orang udah masuk office, kita baru naik ke top, itu baru kita sampai pakai kereta. Udah 1,5 jam baru kita datang. Pun juga sama seperti tadi. Peringatan yang pertama, berikan warning dulu. Ji, tolong hormati waktu. Ikut aturan. Jam kerja 8 sampai pada pukul 4.30 petang. Tolong. Hari pertama tolong. Hari kedua dibentak. Hari ketiga, kalau awak tak lagi sompean. Sudah jadi hang dah kalau bahasa hang. Hang kalau tak boleh ikut aturan, awak kalau tidak boleh ikut aturan, udah silakan angkat kaki daripada ofisku. Aku tidak perlukan manusia semacam Tuhan. Udah kasar dah bahasanya. Tak pernah Allah tegur. Hari ini masbuk. Tak ada buat dan tegur daripada Allah. Kata Allah, nak datang awal dah. Masbuk lagi, Masbuk lagi. Ketika lagi rakaat yang pertama, tuh kunutnya tuh. Kunut orang kunut rakaat kedua. Kamu rakaat pertama sudah ikut kunut dengan imam. Tak pernah dapat teguran semacam itu. Karena Allah punya sifat Rahman, Rahim. Sekali saja pelanggaran. Karena dengan kita keburu-buru waktu. Karena kita dah lengah dah. Jalan Ipoh ni pada masa yang gunung tu. Kona begini jalannya. Begitu dapat jalan yang lurus, kita pecut di situ. 160. Tadi 90-nya. Lori pelan. Belum masuk terowong lagi, sampai terowong jam pula, ya Allah. Berjam-jam di situ. Itu bukan cerita balik hari raya. Ini cerita balik kerja ke KL pada hari Ahad. Masuk terowong di situ, berjam-jam, lama. Begitu sampai ke dekat Tol Ipoh, jalan dah mulai lurus, 3 jalur, 3 lane situ. Ya Allah, hujan pula kilat, bukan kilat. Kilat. Kita sudah melebihi kelajuan. Kotak itu menyala. Kotak ada sebok kuning panjang. Yang pertama aman. Yang kedua tambah minyak. Yang ketiga berjaga-jaga. Lepas yang ketiga baru ada kotak yang sebelah kiri itu. Nah, selulah pada saat ketika itu. Data. Dengan kita minta tuh tak boleh kurang dari 300. Kalau yang tangkap yang nyorok-nyorok di bawah jembatan tuh masih boleh ditawar-tawar lagi dari 300 jadi 150. Tapi kalau yang hak kota tuh kalau kena sama di situ 300. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Syekh minta maaf. Tak ada bahasa minta maaf. Maaf juga tapi tetap kita kena bayar. Ar-Rahmanir Rahim. Kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Ibadah daripada kita. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. COVID-19 kita terlupa memahami atau gagal paham terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masjid kita tutup, Jumatan ditiadakan. Kalau ke masjid pun hanya adalah beberapa orang. Kalau kita nakkan pertolongan daripada Allah, maka kita mulakan dengan na'budu terlebih dahulu. Pada waktu na'budu tak ada, semuanya duduk di rumah, kita tidak keluar, SOP masjid ditutup, kemudian kita jaga jarak. Akhirnya lambat kita mendapatkan pertolongan daripada Allah. Apakah kira-kira berakhirnya COVID-19 itu kena dengan vaksin tiap hari? Tidak, ramai yang cari vaksin. Ramai, adalah. Di kalangan yang hadir pun ramai yang tak divaksin ada tapi tanya satu persatu nanti ketahuan pula. Bukan kena vaksin akhirnya COVID pergi, bukan juga kena dengan 3 dos akhirnya COVID pergi, bukan juga kena dengan swab test atau juga dengan basuh tangan suhu badan, tidak. Itu Allah yang punya kehendak. Dalam hitungan sekelip mata memandang, kalau Allah berkehendak sesuatu apapun akan terjadi. Panas, Allah menghendaki hujan. Ternyata dalam hitungan menit hujan turun. Sini hujan, sana tidak. Kenapa macam itu? Kenapa tidak hujan semuanya? Aku yang punya kehendak, aku yang menentukan. Itu makna wa iyyaka nasta'in. Jadi sebelum kita memohon pertolongan daripada Allah, maka dengan kita lantunkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ibadah jangan ditinggalkan, jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan amalan, jangan tidak patuh supaya kita mendapatkan pertolongan daripada Allah.
Ini sempadan antara aku dengan kamu. Wali abdi ma sa'al. Ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga ujungnya nun. Jadi yang sering salah kita sebagai imam muda, imam tua, imam pertama, imam kedua, imam besar, imam kecil, semuanya kadang-kadang tersilap. Setan punya kerja, setan punya pasal atau punya kerja. Tahu kalau tersalah pada tu baca surah tidak membatalkan salat, tapi tersalah pada tu kita baca Fatihah, salat kita jadi rusak. Karena itu salat rajin, tapi buat maksiat pun juga rajin. Kenapa? Pergi ke Mekah tiap tahun. Kenapa? Umrah tiap bulan. Kenapa? Tahajud sampai hitam dahinya. Rukuk sujud senantiasa selalu. Tapi tetap saja terbabi dengan perkara-perkara haram. Tidakkah salat mampu untuk memperisai, mengelakkan diri kita daripada perbuatan keji dan juga daripada kemungkaran? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul. Itu kalau dengan salat yang betul. Tapi kalau salatnya tidak sah, yang walaupun salatnya rajin, tapi masih belum mampu untuk menangkal diri kita, menyelamatkan diri kita daripada gangguan atau daripada kemaksiatan, waliyadzubillah. Ihdinas siratal mustaqim. Buka handphone, rekam bacaan Fatihah, tes balik, dengar bacaan kita. Sebab kalau kita tegur kadang kita tak percaya. Oh enggak, waktu telinganya tersumbat. Sebenarnya aku baca betul aja. Pastikan tak sah Fatihah, tidak sah sembahyang, sia-sia. Kalau sembahyangnya tertolak, semua amal kebajikan kita akan ditolak. Sebab dia berpuncak dengan salat 5 waktu. Waktu kita tersisa 3 menit, semuanya berpuncak dengan salat 5 waktu. Kita kadang-kadang diperangkap oleh setan. Ambil berat tentang salat tarawih. Salat tarawih masjid penuh. Salat hari lebaran penuh. Sampai melempah keluar. Salat hari raya, haji, puasa, jamaahnya melempah keluar. Salat 5 waktu, jamaahnya di luar. Betul kan? Beda tak Tuhan? Pernah sekali ceramah di satu tempat namanya Bukit Hijau, Selangor. Jadi pada waktu itu jemaah perkenalkan tentang masjid-masjid ini. Tuan Syekh, masjid kami ini tak ada sembarang derma. Tak pernah terima derma sesen pun daripada jemaah, daripada kerajaan. Masjid kami ini, Masya Allah, Tabarakallah, semuanya daripada derma, daripada infak, daripada wakaf orang ramai. Tak ada satu sen daripada kerajaan. Masya Allah, Tabarakallah, saya pun merasa seronok. Allah, ini memang betul-betul usaha daripada jamaah karya, usaha daripada orang ramai. Mereka tak nak dengan duit syubhat, tak nak dengan duit mungkin daripada hasil yang tidak betul, daripada kerajaan, juga daripada pemerintah. Dan juga jamaah kami Tuan Syekh, Masya Allah, Tabarakallah, jamaahnya pun sampai melempah keluar. Masya Allah, Tabarakallah, dalam hati ini dia berkat daripada jerih payah kita sendiri, berkat daripada uang jamaah, dan berkat daripada duit orang kampung. Jamaahnya sampai melempah keluar. Kata Cuk Bilal, semuanya di luar. Kosong lah tuh. Jamaahnya melempah keluar, semuanya di luar. Maknanya tadi yang masuk ke masjid itu kosong, tak ada orang. Na'udzubillah, waktu kita habis, saya habiskan yang terakhir tadi itu. Tadi ingat, kenapa surah Fatihah diakhiri dengan amin? Artinya kabulkan ya Allah. Kenapa Nabi kita lantunkan amin dengan kuat? Kenapa para malaikat juga ikut serta mengaminkan? Kenapa Nabi kita doakan? Nabi kita bersabda, idza wafaqat ta'minu tahminan malaikati, apabila bersamaan amin kita imam dan makmum dan juga dengan para malaikat, akan terampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Sebab kena 3 terakhir itu adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tambah 1 menit saja. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Kami, pakaian kami, makanan kami, keluarga kami, politik kami, budaya kami, kehidupan kami, pergaulan kami. Ihdina, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jalannya para nabi-nabi dan rasul.
bukan jalan orang-orang Yahudi yang kau murka, bukan juga jalannya orang-orang Nasrani yang kau sesatkan. Waladdallin. Kenapa Nabi kita lantunkan amin? Sebab itu permintaan dan kita mengaminkan. Tadi takbir kan takbir Allahu Akbar. Nah, itu respon. Jangan pada waktu imam baca waladdallin dengan di pengajian atau pada masa ceramah takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, waladdallin. Amin. Cemburu Nabi kita dengan kita kalau kita baca macam tu. Amin. Itu mustahak untuk kita lantunkan suara kita dengan kuat. Kenapa? Sebab kita betul-betul serius agar mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu habis kan? Sallallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan kah? Tak ada. Satu saja ada soalan, minta waktu satu soalan saja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bandingan makna jihad dan pengorbanan antara kedua-duanya, yang manakah yang perlu diutamakan? Apakah perbandingan antara jihad dan pengorbanan di antara kedua-duanya, yang manakah perlu diutamakan? Jadi ada jihad. Apa perbedaan antara jihad dengan pengorbanan? Al-jihad berjuang. Pengorbanan kalau dalam bahasa Arab al-jihad dengan at-tadhiyah, berkorban. Jadi kita berkorban untuk apa saja? Berkorban demi untuk meraih ridha Allah, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan duit, mengorbankan harta, itu berkorban. Sementara jihad perjuangan, itu usaha dan upaya kita untuk kita mencapai sesuatu, itu jihad. Kesungguhan kita untuk kita berkorban. Jadi jihad dulu. Yang kita targetkan adalah pengorbanan. Kita berkorban, kita korbankan waktu kita untuk mendapatkan satu kebajikan. Kita korbankan tenaga kita untuk kita menyelamatkan sesuatu, berkorban. Tapi pengorbanan itu tidak mempunyai arti kalau tidak ditumpangi atau kalau tidak disertai dengan al-jihad, dengan kesungguhan. Jihad artinya berjuang semampu tenaga kita untuk kita mencapai satu target yang dengan kita mampu untuk mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran agar dengan kita berhasil untuk mencapai keinginan yang kita inginkan. Jadi kira-kira siapa yang kita dahulukan, sama antara dua itu tidak boleh saling, antara dua itu saling tanazum, antara dua tidak boleh kita pisahkan. Kalau pengorbanan tanpa juhud, tanpa jihad, kesungguhan yang ketara daripada kita, mungkin saja kita tidak akan berhasil. Jadi pengorbanan, insyaallah nanti sebentar lagi yang punya duit, mana handphone tuh 6.000, lembu setakat 850 je, kambing setakat 1.100, 1.000 dapat 900, kalau yang kecil sikit dapatlah 900, beli iPhone 6.000, masyaallah tabarakallah, tuh rubah suai. Kemudian kadang-kadang tuh dengan kita buat depan desain rumah, atau juga ganti buat pagar bagus sudah beribu-ribu. Jadi jangan sampai dengan yang berkemampuan berkorban bukan sekali setahun, tiap tahun, bukan sekali seumur hidup bagi orang yang berkemampuan. Macam seperti dengan salat duha, macam seperti dengan salat witir, bukan salat witir sekali seumur hidup, udah ada. Tuhan tak witir lagi kan? Ya udah ada dulu Ramadan. Itu hak Ramadan, hak sekarang mana? Begitulah juga dengan korban. Korban hak tahun 1443 sudah. Tahun ini kita punya kemampuan lagi, sunnah lagi dengan kita berkorban. Sakat berkorban saja, bukan dikorbankan. Pengorbanan daripada kambing, lembu, unta lebih hebat daripada pengorbanan kita. Pengorbanan daripada kita beli, ambil duit, tarik duit, terus kita beli kambing, kita sembelih. Pengorbanan daripada kambing, kami kena sembelih, kami kena makan, kami kena cincang, kami kena buat sop, kena buat gulai. Kalian mana ada yang digulai? Tahu makan ya, itu pun tak nak. Kalau kambing mengamuk-ngamuk nanti hari kiamat tumbang kita. Kata kambing aku disembelih di siang dengan ikannya, disembelih dengan kambingnya. Lepas dimakan tak salat pun. Aku sampai mati sampai tuh makku
sedih, bapakku kecewa, anakku masih pelukan aku, disembelih sama manusia. Tapi setelah dimakan joget, setelah dimakan dangdut, setelah dimakan karaokean. Na'udzubillah. Tapi kalau pada waktu setelah kita makan dagingnya, kita nikmati hidangan dan juga dengan sajiannya, macam seperti nasi lemak aja pagi ini. Nah, terus kita sholat, terus kita zikir, terus kita ibadah, seronok dia. Jadi dia tidak bersyubhat dengan kemungkaran, tapi dia membantu kita dalam kebajikan. Itu hakikat pengorbanan. Hadza wabillahi taufiq. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.